Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di banyak kesempatan saya mengatakan bahwa Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang otoriter daripada pemimpin yang demokratis. Apa alasannya? Ya, saya mengira bahwa negara-negara demokrasi itu bisa bertahan dengan demokrasinya ketika mereka memang sudah mapan, sudah maju. Artinya demokrasi memang cenderung bersifat untuk bisa melanggengkan kemapanan, bukan untuk mencapai kemapanan itu gitu. Jadi kalau misalkan negara Amerika Serikat menjadi demokrasi, saya pikir itu sah, wajar saja, dan memang pada akhirnya mereka lama dalam kemajuannya karena ya memang cocok. Tetapi untuk negara-negara yang berkembang seperti Indonesia kemudian diliputi oleh begitu banyak masalah, demokratisasi itu justru malah menghambat kemajuan karena aturan yang sangat sederhana pun itu harus didiskusikan dengan banyak orang. Dan karena di Indonesia atau negara berkembang secara umum, orang-orang yang dilibatkan dalam diskusi itu tidak semuanya berkesadaran dan tidak semuanya memiliki pemikiran yang baik, kedewasaan dalam bertindak dan kebijaksanaan dan sebagainya, maka demokratisasi itu justru akan memunculkan kekisruhan, kekacauan, begitu kurang lebihnya. Dan ini juga bisa kita ilustrasikan pada kondisi kelas waktu sekolah di Indonesia. Baraya tentu saja pernah ada di sekolah dan di kelas, dan kemudian di kelas itu pada suatu waktu ada wali kelas misalkan, ayo anak-anak kita bikin struktur organisasi di kelas, kita bikin siapa yang akan memimpin, yang jadi KM-nya, ketua kelasnya, begitu kan. Dan fenomena di Indonesia adalah ketika ditunjuk KM atau ketua murid, maka banyak di antara mereka sebenarnya yang tidak mau. Mereka tidak memiliki visi apa seandainya yang harus mereka lakukan ketika menjadi KM, dan mereka juga merasa tidak memiliki otoritas untuk itu. Dan bahkan mereka pun sebenarnya tidak mau mengajukan diri. Jadi kebanyakan KM di Indonesia itu ditunjuk dan dia menerima sambil malu-malu, kemudian mengajukan visi misi yang benar-benar standar, akan memajukan kelas ini, ya kayak gitu loh kurang lebihnya. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya ketika dia benar-benar menjadi KM, karena dia tidak memiliki visi, karena dia tidak memiliki tujuan, bahkan dia tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat dan gagasan, maka dia yang dipilih sebagai KM pada akhirnya menjadi pesuruh kelas. Jadi ketika guru ketinggalan bukunya, KM mana? Tolong ambilkan ya. Nah, kan yang seperti itu. Ketika guru lupa bawa laptop, KM mana? Tolong ambil di ruang guru ya, dan hal yang semacam itu. Begitu kan? Maksudnya adalah karena orang-orang di Indonesia secara umum tidak memiliki visi dan misi untuk jadi pemimpin misalkan, tapi dipaksa untuk berdemokrasi, maka orang yang ditunjuk sebagai pemimpin sebenarnya adalah orang-orang yang tidak tahu menahu soal kepemimpinan itu. Dan pada akhirnya muncul sebuah ironi besar di mana pemimpin justru malah menjadi pesuruh. Nah, apakah fenomena kelas-kelas di Indonesia juga terjadi ke dalam elit politik di Indonesia? Jangan disangkal, saya pikir, misalkan dalam fenomena di PDIP, misalnya, itu secara tegas mereka mengatakan bahwa presiden atau pemimpin Indonesia itu adalah petugas partai kalau berasal dari mereka. Dalam konteks bahwa pada waktu itu ada ketua partainya. Jadi presiden atau calon presiden adalah petugas partai. Dalam konteks pada waktu itu yang mengatakan adalah ketua umum partai politiknya. Silakan Baraya tafsirkan sendiri maksudnya seperti apa. Atau misalkan fenomena yang terjadi di PKS. Caleg-calegnya dipilih oleh rakyat, kemudian pejabat-pejabatnya diketahui oleh rakyat, tetapi mereka semua harus tunduk patuh pada majelis syuro yang bahkan hampir tidak diketahui oleh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia akan memilih wakil-wakil mereka, pejabat-pejabat mereka, tapi pejabat mereka itu akan tunduk patuh pada otoritas dari pihak lain yang lebih besar darinya, yaitu majelis syuro yang tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi umum seperti itu. Jadi pemimpin-pemimpin Indonesia ternyata ada di bawah otoritas yang lebih besar. Karena apa? Karena sejak awal kita belum cocok dengan berdemokrasi. Kenapa seperti itu? Karena demokrasi itu melibatkan terlalu banyak orang untuk mengambil keputusan-keputusan. Waktunya lama, dan itu juga membutuhkan lobby-lobby dan sebagainya, dan keberanian dari orang-orang untuk mengajukan pendapat itu benar-benar dipertaruhkan sedemikian sehingga kebanyakan tidak mau mengajukan gagasan, dan akhirnya orang yang dimajukan sebenarnya adalah pesuruh-pesuruh. Orang yang dimajukan sebagai pemimpin negara misalkan, itu sebenarnya adalah pesuruh dari otoritas yang lebih besar. Silahkan Baraya bayangkan apakah ini memang terjadi di Indonesia atau tidak. Apakah itu hanya terjadi di ruang kelas saja gitu seperti yang tadi dijelaskan.
Ya, tapi itu mah tafsiran saya, bisa benar, bisa salah gitu ya. Cuman maksud saya adalah ketika demokrasi dijalankan dengan cara seperti itu, dan memang faktanya seperti itu, maka itu tidak akan membawa kepada kesejahteraan, kemakmuran, kesuksesan. Dan tentu saja tidak akan mengangkat Indonesia menuju 2045 Indonesia emas gitu. Dalam pikiran saya, silakan bantah dengan argumentasi. Nah, karena itu saya berpikir bahwa pemimpin yang layak untuk negara seperti Indonesia itu adalah pemimpin yang lebih otoriter. Jadi misalkan kalau ada seorang koruptor dan dia terbukti sebagai koruptor, gak usah dipikir-pikir panjang dalam pengadilan yang begini dan begitu, dan ujung-ujungnya juga paling hanya 3 tahun penjara di Indonesia, ditambah lagi dengan berbagai fasilitas yang menyenangkan di situ, ditambah lagi dengan uang korupsi yang tidak bisa dilacak, akhirnya tetap dia miliki setelah 3 tahun ada di dalam penjara, ditambah remisi dan sebagainya. Nah, daripada seperti itu, saya membayangkan ada seorang pemimpin, ya udah, kalau misalkan nemu seorang koruptor yang seperti itu, rampas semua harta kekayaannya, kemudian jadikan dia sebagai pekerja kasar gitu, misalkan jadikan dia sebagai budak tambang gitu, suruh ngangkut-ngangkutin apa segala rupa, miskinkan, kemudian uangnya dipakai untuk negara, untuk bikin jembatan dan sebagainya. Atau si orang yang dimaksud itu dipekerjakan sesuai dengan keahliannya tetapi kemiskinannya itu dijamin oleh negara gitu, jadi dia tidak boleh kaya raya, dia harus kerja paksa untuk Indonesia dan sebagainya. Misalkan ada pemimpin yang seperti itu, saya pikir banyak di Indonesia yang akan setuju dengan gagasan semacam itu, tidak dengan demokratisasi dan sebagainya. Lalu kemudian ada pertanyaan, lalu itu kan melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, tepat. Jadi sebenarnya video ini dibuat untuk mengajukan kritik saya terhadap penerapan hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi ceritanya begini, Baraya. Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan ideologi-ideologi yang ada, dan saya memahami bahwa hak asasi manusia itu lebih kepada sebuah ideologi daripada sebagai temuan-temuan sains gitu. Jadi yang saya pahami tentang ideologi itu adalah bahwa gagasan mereka itu selalu didasarkan pada etika, bukan didasarkan pada logos gitu. Karena didasarkan pada etika, maka mereka berpikir tentang sesuatu yang ideal itu harusnya seperti apa, didasarkan pada konsensus baik buruk menurut masyarakat gitu. Dan karena seperti itu, maka semua yang didasarkan pada etika pada akhirnya tidak akan sesuai dengan realitas gitu. Jadi ideologi-ideologi yang ada, misalkan nasionalisme, fasisme, komunisme, apalagi kapitalisme dan lain sebagainya, itu karena didasarkan pada etika baik dan buruk berdasarkan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat, tidak didasarkan pada sains, maka pada akhirnya tidak realistis, tidak nyambung dengan kenyataan, dan mereka hanya menjadi sebuah kedok saja gitu. Nah, termasuk juga dalam hal ini, hak asasi manusia di seluruh dunia juga karena itu didasarkan pada etika, didasarkan pada pahaman-pahaman manusia tentang sesuatu yang sangat baik gitu, atau sesuatu yang sangat buruk, maka itu sebenarnya juga tidak realistis gitu. Dan itu pada akhirnya memunculkan paradoks-paradoks. Paradoks itu maksudnya gini, Baraya. Paradoks itu tidak ada di dunia nyata. Paradoks itu hanya ada dalam alam pikiran manusia saja. Dan paradoks itu biasanya muncul ketika kita menciptakan sesuatu dalam pikiran kita yang mutlak-mutlak gitu, yang ideal-ideal gitu. Nah, ketika manusia menciptakan sesuatu yang mutlak dan sesuatu yang ideal, maka pada akhirnya akan muncul paradoks gitu dalam ide itu. Misalkan kita memahami paradoks ketuhanan yang sangat populer gitu ya. Apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang lain begitu ya? Nah, kenapa paradoks itu bisa muncul? Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu sangat ideal sedemikian rupa sehingga dia esa, dan sedemikian rupa sehingga dia sangat berkuasa dan sebagainya. Maka muncullah paradoks seperti itu gitu. Jadi ketika kita memunculkan sesuatu yang ideal, maka disitulah awal mula dari paradoks. Nah, hak asasi manusia itu juga sama, mereka itu menganggap bahwa hak asasi manusia itu ideal, proporsional, dan universal. Bahkan sama PBB sampai dikonvensikan gitu. Jadi kan PBB itu sempat 2 kali kalau nggak salah ya, tahun 45 kemudian tahun 48, hak asasi manusia begini dan begitu, kemudian ada konvensi-konvensi lanjutan sampai bahkan yang kemarin tahun 2012 dan seterusnya masih ada. Bagaimana misalkan hak anak, bagaimana hak orang tua, hak buruh, hak apa dan sebagainya, itu banyak sekali di situ. Nah, tapi kemudian mereka menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang universal. Tidak, saya pikir itu tidak sesuatu yang universal. Justru akan memunculkan paradoks-paradoks seperti yang tadi. Misalkan, coba Baraya jelaskan ini ya, menurut Baraya mana yang benar? Apakah perempuan berhak untuk menggugurkan bayi dalam kandungannya?
Di situ sebenarnya ada paradoks hak asasi manusia. Di satu sisi, bahwa perempuan berhak sepenuhnya atas tubuhnya sendiri. Di sisi lain, ada hak setiap manusia untuk tidak dibunuh, untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini perdebatannya panjang. Ada negara yang pada akhirnya demi HAM itu mempersilahkan aborsi, ada negara yang atas nama HAM itu justru melarang aborsi. Kan paradoks di situ. Jadi mana yang sebenarnya benar itu gitu. Atau misalkan yang lainnya itu adalah apakah laki-laki yang berubah menjadi perempuan, transgender gitu, kemudian main dalam olahraga perempuan itu boleh atau tidak, itu melanggar hak asasi atau tidak gitu. Jadi bahwa misalkan ini perdebatan di negara-negara barat yang mengatasnamakan HAM gitu. Jadi apakah misalkan laki-laki terus ngaku jadi perempuan, berubah jadi perempuan, kemudian ikut pertandingan olahraga perempuan, itu haknya sebagai mengaku mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan dan haknya juga untuk mengikuti kompetisi. Tetapi kalau misalkan itu dijalankan, maka hak perempuan untuk mengikuti pertandingan secara adil itu akan terenggut. Kan seperti itu. Jadi misalkan di Amerika Serikat kemarin ada kasus, siapa itu namanya? Dia itu kan atlet voli, kemudian kecemesnya itu sama laki-laki yang transgender jadi perempuan gitu. Jadi ototnya masih laki-laki, tulangnya masih laki-laki, kulitnya masih laki-laki, nyemes perempuan, sampai akhirnya apa sih, perempuan mengalami cedera yang beberapa di antara cedera itu permanen gitu. Jadi tulang lehernya patah, kemudian gagal otak, dan otaknya sampai sekarang katanya juga belum bisa berpikir dengan baik gitu. Kemudian ya bagian tubuhnya juga katanya masih, jadi akhirnya dia berhenti dari voli gara-gara cedera parahnya itu. Nah, menurut Baraya itu bagaimana? Atau misalkan atlet-atlet angkat besi yang memecahkan rekor di antara para wanita itu semuanya sekarang transgender. Karena dulunya laki-laki kemudian ikut kompetisi perempuan. Kan pada akhirnya jadi si perempuannya merasa tidak adil karena dia berkompetisi dengan orang yang secara biologis seharusnya tidak menjadi lawannya, tidak menjadi kompetitornya gitu. Demikian pun yang sangat terkenal itu adalah yang renang itu, yang Lia Thomas itu. Dia dulu posisi keberapa sebagai laki-laki, ke 200-300 sekian sebagai perenang, tapi kemudian dia jadi perempuan, diklaim sebagai perempuan, kemudian dia ikut kompetisi renang untuk perempuan, dan akhirnya dia jadi nomor 1 perenang terbaik di seluruh dunia, tercepat di seluruh dunia untuk versi perempuan. Nah, ini kan pada akhirnya juga memunculkan paradoks. Di satu sisi dia dipersilahkan untuk jadi mengidentifikasi dengan apapun yang dia inginkan dan ikut kompetisi apapun yang dia inginkan, tetapi di sisi lain itu memunculkan ketidakadilan. Ini juga adalah paradoks dari penerapan hak asasi manusia. Atau kita juga bisa mempertanyakan misalkan sesuatu yang lebih dalam gitu. Kalau ada seorang yang dilahirkan sejak kecil, sejak bayi, dilahirkan dengan kondisi tertentu yang menyiksa dan membuat dirinya menderita. Misalkan, saya mohon maaf ya, misalkan ini mah hidrosepalus. Dia sudah kedepannya itu hampir pasti itu lumpuh, hampir pasti susah berbicara dan lain sebagainya, gara-gara cairannya itu menekan otaknya. Bolehkah dia dibunuh saja? Saya mohon maaf ya, bolehkah dia dimatikan saja? Toh kalau misalkan dia menjalani kehidupan, dia menjalani penderitaan seumur hidup. Tapi kalau misalkan tidak dibunuh, kalau misalkan dibunuh, apakah itu juga melanggar hak-hak dia untuk bertahan hidup gitu? Nah, ini berlaku untuk semua. Jadi misalkan ada orang yang memang didiagnosis secara biologis tidak mungkin bisa hidup dengan kondisi baik-baik aja, hidup menderita gitu. Apakah boleh dia mati gitu? Nah, ini kan pertanyaan. Atau misalkan yang lebih sederhananya lagi, di Jepang itu ada sebuah buku tutorial diri gitu. Kan manusia berhak untuk menentukan kehidupan sendiri. Apakah dia juga berhak untuk mencabut nyawanya sendiri? Ini sebenarnya menjadi paradoks, itu jadi paradoks hak asasi manusia. Atau misalkan ada yang lebih politis, anggaplah seperti ini ya. Misalkan Pak Jokowi mempersilahkan bahwa 80% lebih dari sumber daya di Indonesia itu berasal dari sumber daya fosil, yaitu pembakaran batu bara untuk listrik itu. Nah, ini memang menghasilkan bahan baku yang lebih murah, PLN yang lebih murah dan sebagainya. Tapi ini membunuh banyak sekali manusia gara-gara kanker. Apakah tindakan semacam itu dianggap melanggar hak asasi manusia atau tidak? Karena risetnya sudah jelas, sudah ketahuan bahwa bahan bakar itu tidak ramah lingkungan dan akibatnya menyebabkan kematian pada banyak orang, disebabkan oleh asma, polusi, kanker, dan sebagainya. Tapi ini untuk memberikan biaya yang murah untuk pelayanan listrik di seluruh Indonesia. Nah, ini menurut Baraya, ini
Pak Jokowi itu melanggar hak asasi manusia atau tidak? Ini kan paradoks gitu. Jadi banyak sekali paradoks-paradoks yang akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin hak asasi manusia itu dipahami sebagai sesuatu yang ideal dan universal. Atau masalah lain dari hak asasi manusia itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih ontologis gitu. Misalkan, ya kenapa manusia memiliki hak itu sejak lahir gitu? Siapa yang mengidentifikasinya gitu? Dan kenapa itu disepakati gitu? Misalkan ada orang yang katanya bahwa setiap orang itu berhak untuk berekspresi gitu, memiliki hak berekspresi. Ya, siapa yang menyatakan itu? Kenapa manusia dideklarasikan memiliki hak untuk berekspresi gitu? Kan ini adalah sesuatu yang sampai sekarang juga belum jelas. Itu siapa yang pertama kali dan apa argumentasinya? Selain etis ya, selain etika, apa argumentasinya? Apa argumentasi kenapa dia diperlakukan seperti itu gitu? Atau hak itu ada dalam dirinya gitu. Misalkan hak berekspresi itu kan itu alamiah karena setiap orang memang pasti berekspresi gitu. Karena alamiah ya berarti dia harus dideklarasikan. Justru kalau dia memang benar-benar alamiah dan terjadi secara universal, ngapain dideklarasikan gitu? Kalau misalkan saya bernafas gitu, karena secara alamiah saya membutuhkan bernafas karena itu adalah sesuatu yang alamiah, katakanlah seperti itu. Nah, kenapa? Apakah harus ada deklarasi di seluruh dunia, ada PBB yang menyatakan bahwa hak manusia itu adalah untuk bernafas gitu? Kan enggak. Jadi sebenarnya hak untuk berekspresi itu bukan gara-gara dorongan alamiah, tapi gara-gara dorongan sosial. Karena dorongan alamiah itu ya pasti seperti itu, tapi penerimaan seseorang terhadap ekspresi orang lain itu adalah masalah sosial, bukan masalah alamiah gitu, bukan masalah biologis. Nah, karena itu adalah masalah kemasyarakatan, masalah sosial, maka setiap bangsa, setiap orang, setiap masyarakat itu tentu saja mengalami ekspresi yang berbeda-beda. Nah, karena itu, maka jaminan atas kebebasan berekspresinya tidak usah dijadikan sebagai piagam universal. Karena itu setiap bangsanya beda-beda. Kan gitu, ekspresi setiap orang itu tergantung pada masyarakat yang ada di situ. Kan cara kita misalkan untuk salaman, untuk senyum, untuk berkomunikasi dengan orang lain, menunjukkan pikiran-pikiran, ide, dan gagasan kita kepada orang lain, itu bukan tergantung pada sesuatu yang alamiah, tapi tergantung pada sesuatu yang bersifat sosial. Kan begitu, gitu. Atau misalkan pertanyaan-pertanyaan ontologis lain, gitu. Misalkan, kenapa yang memiliki hak itu hanya manusia? Kenapa kucing tidak? Kenapa manusia misalkan sekarang melakukan aktivitas yang sangat luar biasa secara masif untuk merekayasa hewan lain, tumbuhan lain, merekayasa hewan dan tumbuhan misalkan. Ya seperti yang sering saya sampaikan, misalkan ayam direkayasa sedemikian rupa sehingga hanya dalam 30 hari sudah bisa disembelih. Apa hak manusia untuk melakukan itu, dan kenapa hanya manusia yang berhak untuk mengklaim memiliki hak untuk hidup, merekayasa makhluk lain dan sebagainya? Coba jelaskan, apakah gara-gara manusia memiliki kesadaran yang lebih, tahu dari mana bahwa manusia itu memiliki kesadaran yang lebih gitu? Kan ini juga sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ontologis yang harus dijawab terkait dengan hak asasi manusia. Kenapa? Kan buktinya adalah ketika manusia sekarang merekayasa dunia dan menguasai dunia, pada akhirnya manusia sendiri yang akan menghabisi dunia. Kita sedang menggali di sebuah perahu yang kita naiki sendiri gitu. Dan akhirnya seharusnya tindakan-tindakan itu seharusnya tidak usah dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Harusnya manusia tobat atas hal itu gitu. Jadi mungkinkah manusia misalkan layak dihilangkan, layak dibunuh misalkan untuk mempertahankan eksistensi bumi misalkan, untuk mempertahankan ekosistem bumi misalkan? Kan pertanyaan seperti itu juga tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang memegang tinggi hak asasi manusia, karena hak asasi manusia pada akhirnya didasarkan pada semangat antroposentrisme gitu. Nah, jadi ya maksud saya tidak untuk menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak, cuman maksud saya ingin menegaskan bahwa hak asasi manusia itu pada akhirnya juga tidak universal. Dan karena itu maka sikap Xi Jinping dengan berbagai cerita-cerita kemajuannya, kemudian cerita Muhammad bin Salman dengan berbagai teori konspirasinya, atau bahkan Joe Biden ya, dengan berbagai kemunafikannya dalam menerapkan hak asasi manusia, itu boleh-boleh saja di situ gitu. Jadi relevansinya berbeda-beda. Jadi Xi Jinping katakanlah benar walaupun dia berbeda dengan Joe Biden dalam penerapan hak asasi manusia. Joe Biden benar, Xi Jinping benar, tetapi mereka menerapkan hak asasi manusia yang berbeda. Kan bisa aja seperti itu. Dan dalam konteks inilah pada akhirnya kita juga harus menemukan bahwa ya kita juga harus menemukan
hak asasi manusia adalah kita sendiri. Dan kalau misalkan kita menyatakan secara riset gitu ya, dalam riset kita teguhkan bahwa Indonesia lebih layak dipimpin oleh pemimpin yang otoriter gitu, ya kita buka aja kesempatan untuk itu. Kita nggak usah juga pikirin tentang hak asasi manusia dengan standar-standar yang diklaim adalah standar universal yang dimiliki oleh PBB dan sebagainya gitu. Berarti setuju nggak? Ini diskusi aja, kita diskusi filsafat dan ideologi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi filsafat atas pengantar Pak Prabowo Subianto.